Anggota kepolisian Polda Jawa Timur berhasil membongkar sindikat penyalur pekerja migran Indonesia atau CPMI atau Tenaga Kerja Indonesia TKI ke negara Jerman yang beroperasi selama 2024 hingga berhasil memberangkatkan belasan orang. Satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO, yakni laki-laki berinisial TGS 49 tahun warga Pati, Jawa Tengah yang bermukim di Kabupaten Madiun. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Jatim, Luhur Pambudi. Rekan Luhur, silakan laporan Anda. Oke, baik Alinda. Anggota tim Renakta Polda Jawa Timur berhasil membongkar sindikat migran atau tenaga kerja Indonesia ke negara Jerman yang beroperasi selama 2024 hingga berhasil memberangkatkan belasan orang secara ilegal. Satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, yakni laki-laki berinisial TGS 49 tahun warga kota Surabaya. Selain menyalahgunakan visa turis agar dapat memasuki negara tersebut, ternyata tersangka juga mensiasati upaya penyelundupan PMI ilegal tersebut dengan menyuruh para korban berlagak sebagai orang yang sedang mencari suaka dari negara konflik di kamp pengungsian Sulturingen. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan bahasanya penyelidikan kasus tersebut bermula dari adanya laporan lanjutan atas temuan kasus yang diperoleh pihak atase kepolisian RI yang ada di KBRI Berlin, bahwa ditemukan 3 orang WNI yang ternyata tinggal menetap di negara tersebut dengan cara ilegal, yakni mengandalkan visa kunjungan wisata atau turis yang sifatnya terbatas untuk masa tinggalnya. Dan ternyata guna mensiasati agar dapat tinggal lebih lama di negara tersebut, ternyata tersangka kemudian menyuruh korban berlagak menjadi pencari suaka agar dapat tinggal di kamp pengungsian Sulturingen. Untuk ketiga WNI yang menjadi korban itu berinisial PCY yang ternyata membayar pada tersangka sekitar 23 juta, kemudian TW membayar kepada tersangka sejumlah 40 juta, kemudian korban WA membayar kepada tersangka sekitar 30 juta dengan masa atau durasi keberangkatan yang dilakukan secara bertahap sepanjang tahun 2024 silam. Kabid Humas Polda Jawa Timur menjelaskan bahwasanya tersangka cuma menawarkan proses keberangkatan para korban itu ke negara tersebut, kemudian memberikan berbagai macam tips atau terobosan yang dibantu secara jarak jauh, tapi tidak dapat memberikan jaminan bakal dipekerjakan sebagai apa setibanya di negara tersebut. Lalu agar ketiga korban itu bisa tinggal untuk lebih lama dan mencari pekerjaan yang diinginkan dengan gaji yang mungkin nominalnya lebih besar, tersangka membantu para korban untuk mendaftarkan diri sebagai imigran yang sedang mencari suaka. Dan tersangka memberikan petunjuk kepada para korban agar dapat peroleh izin untuk tinggal di camp tersebut secara mudah, yakni dengan cara menyiapkan berbagai macam motif atau alasan logis yang dapat menarik simpati dari petugas terkait di negara tersebut. Dan ternyata hasil penyelidikan pihak kepolisian Polda Jawa Timur, Kabid Humas Polda Jawa Timur merincikan bahwasanya korban telah diberikan petunjuk atau guidance untuk korban WA menggunakan dalih bahwasanya sudah lama menggelandang hidup di negara tersebut atau di beberapa negara Eropa, kemudian ditipu oleh agensi travel yang ada di Eropa. Kemudian untuk korban PCY berdalih sedang kabur dari pacarnya yang suka meminjam uang dan menganggap bahwasanya negara Indonesia susah untuk mencari pekerjaan. Dan untuk korban TW berdalih sudah kabur dari suaminya yang memiliki hubungan toksik karena kerap kali melakukan KDRT, padahal ketika diselidiki faktanya si korban TW ini sudah bercerai dengan suaminya sejak tahun 2020. Dan saat ini untuk pengajuan permohonan suaka 3 korban itu masih dalam proses dan sudah diberikan ke Auschwitz, atau kartu identitas dari camp tersebut. Dan selama itu ternyata hasil temuan informasi dari penyelidikan polisi, mereka sudah dapat tinggal sementara di sana, bahkan memperoleh makan dan uang akomodasi senilai 397 euro. Untuk korban TW dan WA diarahkan oleh tersangka TGS ini untuk mengikuti sempat juga untuk diarahkan mengikuti seleksi kerja di restoran melalui rekanannya, yakni saksi K yang ada di negara tersebut, tetapi yang bersangkutan tidak lolos untuk 2 korban ini. Sedangkan untuk korban PCY saat ini sudah berhasil bekerja di resto tersebut. Dan untuk praktik curang dan lancung yang dilakukan oleh tersangka TGS
dengan melakukan tindak pidana perdagangan orang ini, tersangka bakal dikenakan pasal 81 junto pasal 69, pasal 83 junto pasal 68, junto pasal 5 huruf B, C, D Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar. Lalu muncul pertanyaan bagaimana nasib para korban yang sudah terlanjur tinggal menetap di kamp tersebut menggunakan prosedur dan surat-surat ilegal, apakah memang akan dilakukan deportasi untuk sebagai bentuk sanksi atas mekanisme atau prosedur yang begitu ilegal dilakukan oleh ketiga korban, kemudian dibantu oleh tersangka. Nah, kemarin Kanit 2 Subdit 4 Tenak Ditreskrim Polda Jawa Timur, Kompol Rudiani menjelaskan bahwasanya hasil pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur dapat dijadikan bahan pertimbangan pihak KBRI di negara tersebut untuk melakukan berbagai macam upaya penegakan hukum, termasuk mungkin dimungkinkan juga bakal menjatuhkan sanksi untuk dilakukan deportasi jika kemungkinan tersebut nantinya dipilih oleh pihak KBRI sebagai upaya untuk menumpas praktik ilegal atau praktik penyelundupan WNI secara ilegal. Dan perlu diketahui kemarin Kompol Rut Yeni mengungkapkan korban WNI yang diselundupkan oleh tersangka TGS ini selama kurun waktu 2 tahun terakhir sebenarnya berjumlah lebih dari 3 orang, yakni ada 12 orang. Hanya saja memang 3 orang ini berhasil dimintai keterangan sebagai bahan untuk upaya penyelidikan dan penyidikan pihak kepolisian yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur. Dan ternyata 3 orang diantaranya merupakan korban yang sudah diperiksa tadi, kemudian untuk 9 orang lainnya, jadi ada beberapa selain 3 orang itu ada sisanya itu ada berada di daerah lain di Jerman dan ada juga yang ada di Spanyol. Kemudian mengenai nasib para WNI yang berhasil diberangkatkan oleh tersangka itu, terlepas dari 3 orang yang berhasil diperiksa itu, ternyata menurut Rut Yeni, Kompol Rut Yeni, nasib para WNI itu masih terkatung-katung di negara tersebut tanpa ada kejelasan. Bahkan bisa disebutkan belum memperoleh surat tinggal atau legalitas yang resmi sebagai pencari suaka atau belum memperoleh izin tinggal di camp tersebut. Kemudian siapa sosok dari tersangka TGS yang berkepala pelontos itu yang berhasil memberangkatkan belasan orang WNI secara ilegal ke Eropa. Kompol Rudiani menceritakan bahwasanya tersangka TGS ini sebenarnya cuma orang biasa, pekerja swasta, dan ternyata dia memiliki pengalaman sebagai PMI di negara Australia, dan dia ternyata pernah beberapa tahun tinggal di sana bersama 2 orang anaknya, bekerja sebagai agensi travel dengan gaji 2 juta rupiah per harinya. Dan informasi dan pengalaman tinggal di negara Australia itu sehingga membuat tersangka TGS ini memperoleh berbagai macam informasi terkait upaya untuk memberangkatkan orang-orang dari negara Indonesia untuk menjadikan sebagai PMI atau tinggal menetap di negara-negara Eropa. Kemudian kemarin kami juga sempat menanyakan apakah memang ada kemungkinan bahwa tersangka TGS ini pernah menyelundupkan atau memberangkatkan WNI secara ilegal, berkedok mencari pekerjaan, lalu ternyata berakhir menjadi tentara bayaran di negara-negara Eropa. Ternyata Kompol Rudiani menampik hal tersebut dan menyebutkan jika dugaan tersebut masih belum ditemukan selama proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihaknya atau dilakukan oleh Polda Jawa Timur. Termasuk juga sempat kami singgung terkait adanya dugaan keterlibatan bisnis tersangka TGS ini dengan suatu gerakan yang terjadi di dunia maya atau di medsos yang sempat viral dengan tagar pergi aja dulu beberapa waktu yang lalu. Ternyata Kompol Rudiani juga masih membantahnya karena tersangka TGS bukan menjalankan praktiknya itu sebagai agensi yang bersifat resmi, terstruktur, memiliki kelembagaan yang cukup besar, melibatkan banyak orang, tapi sebenarnya tersangka TGS ini hanya bergerak sendiri berdasarkan pengalamannya dia peroleh, kemudian nekat menjalankan praktis bisnis lancung atau ilegal tersebut dengan memanfaatkan berbagai macam celah yang diketahuinya. Demikian reportase kami, Alinda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi dari Tribun Jatim atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Tersangka telah merekrut dan menempatkan calon pekerja migran Indonesia atau CPMI untuk ditempatkan ke Jerman.
yang seperti dibacakan nama Pak Kabit tadi, 3 orang itu. Namun proses pengembangannya kami juga mengetahui ada korban lain. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.